Satres Narkoba Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara berhasil menggagalkan peredaran sabu sebanyak 10 kilogram dan menangkap 2 tersangka. Polres Tarakan juga masih memburu 1 tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang. Satres Narkoba Polres Tarakan, Polda Kalimantan Utara, pada hari Rabu 12 Juli 2023, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, menangkap SL, tersangka pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Marungu, Kabupaten Bulungan. Penangkapan pria berusia 43 tahun ini dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat. Dalam penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat, polisi menemukan 1 buah alat hisap sabu. Dari interogasi terhadap SL, polisi mendapat informasi tersangka SL menitipkan sejumlah sabu kepada BHR yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mengejar 1 tersangka lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kedua tersangka pengedar narkotika ditampilkan saat Polres Tarakan menggelar konferensi pers keberhasilan menggagalkan sabu seberat 10 kg hari Selasa 18 Juli 2023. Keberhasilan ini berpotensi menyelamatkan hampir 50.000 anak bangsa dari bahaya narkotika. Ada 2 orang tersangka, inisialnya BL, 40 tahun, dan satu lagi inisialnya SL, 43 tahun, dan ada 1 Mr. X lah kita bilang, saat ini kami jadikan DPO. Uraian singkat kejadiannya rekan-rekan, jadi pada tanggal 12 Juli, anggota kami, ini hasil laporan dari masyarakat kemudian tidak lanjuti, mengamankan seorang inisialnya SL. Kemudian dilakukan penggeledahan, disaksikan juga itu oleh Ketua Lingkungan, yang ditemukan hanya alat hisapnya. Kemudian dilakukan interogasi, anggota mendalami untuk peredaran barangnya. Kemudian diakui atau disampaikan oleh pelaku pertama yang ditangkap bahwa SL ini menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara atau tersangka yang kedua BHR. Jadi mereka terlibatnya di peredaran. Ya. Kalau yang Mr. X tadi diduga pemilik Dan yang pengendali lah kalau istilahnya di kami itu. Jadi kan kalau di dalam nomenklaturnya itu kan ada penyalahguna, yang pemakainya itu kita bilang satu lagi itu masuknya di pengedar. Nah mereka itu masuk di pengedarnya. Mr. X pemilik. Mr. X itu ya pemiliknya, pengendali, makanya kalau bahasa di lapangan. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Tim Humas Polres Tarakan, Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait keberhasilan Polres Tarakan dalam menggagalkan peredaran sabu sebanyak 10 kg ini. Ya, selamat siang Pak Ronaldo. Selamat siang Mbak Lydia, selamat siang pemirsa Polri TV. Ya, Pak Ronaldo, seperti apa ini kronologi kasus percobaan peredaran sabu sebanyak 10 kg ini hingga bisa terungkap? Ya, jadi Mbak Lydia, anggota kami sebetulnya sudah menindaklanjuti laporan dari masyarakat ini, melakukan penyelidikan sekitar 1 bulan belakangan. Kemudian dalam proses penyelidikan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli yang lalu, dilakukan upaya paksa kegiatan ke TKP pertama di daerah Juwata, kemudian di tangan saudara SL, tersangka yang pertama itu ditemukan hanya alat hisapnya saja. Kemudian karena penyelidikan sudah cukup lama kami lakukan, dari proses interogasi yang dilaksanakan oleh penyidik kami, diakui bahwa saudara SL, tersangka yang pertama itu ternyata menitipkan sabu-sabu di saudara BR. Saudara BR itu sendiri
tempatnya di daerah-daerah tambak, karena kebetulan Kalimantan Utara ini banyak sekali memiliki daerah tambak-tambak. Dan itu berada di wilayah hukum Kabupaten Bulungan. Kemudian anggota langsung melakukan pengembangan ke sana. Di sana ditangkap juga saudara PR. Awalnya kami hanya menemukan sepaket kecil sisa barang. Kemudian dilakukan lagi pengembangan interogasi kepada 2 tersangka dan dilakukan pencarian di seputaran tambak. Ditemukanlah awalnya 4 kilo, kemudian sekitar 6 kilo lagi. Jadi total ada sekitar 10 kilo. Itu yang disembunyikan di pohon-pohon nipah. Jadi di sela-sela pohon nipah mereka sembunyikan. Seperti itu, Mbak Lydia. Ya, berarti mereka menyembunyikan sabu ini di pohon nipah. Dan dari mana mereka mendapatkan sabu ini, Pak Ronaldo? Jadi kalau sabu-sabu ini sendiri, jalurnya adalah dari luar negeri atau jaringan internasional. Karena barang-barang ini dikirim dari wilayah Malaysia. Wilayah Malaysia kebetulan berbatasan dengan wilayah Kalimantan Utara. Dan memang banyak sekali pintu-pintu masuk yang memang belum tercover oleh satuan-satuan yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Atau biasanya kita bilang jalan-jalan tikus seperti itu. Ya, apakah wilayah Kalimantan Utara atau Tarakan ini bisa dibilang menjadi lokasi atau tempat transit dari para sindikat dari luar negeri ini dalam mengedarkan sabu? Iya, jadi Mbak Lydia, memang kalau kita lihat dan pelajari dari berbagai kasus narkoba yang berhasil digagalkan oleh petugas, baik dari instansi Polri, BNN, maupun rekan-rekan dari stakeholder yang lain, memang demikian adanya. Jadi Tarakan itu menjadi salah satu tempat transit, sekaligus tapi tempat peredarannya juga. Jadi seperti barang yang hampir 10 kg ini, itu rencananya akan diedarkan di Tarakan dan juga diedarkan di Pulau Kalimantan, kemudian sebagian rencananya akan diedarkan di Sulawesi. Nah, kemudian seperti apa cara para tersangka untuk mengedarkan sabu ke masyarakat langsung atau bekerja sama lagi dengan para pengedar? Jadi memang jaring-jaring yang dari hasil penyelidikan kami, ini kan kejahatan yang luar biasa ya, extraordinary. Jadi memang melibatkan banyak sekali pihak. Dan proses mereka mulai dari barang masuk, kemudian mereka sembunyikan, kemudian nanti mereka edarkan, itu nanti menunggu komando dari pengendalinya. Inilah yang kami jadikan DPO saat ini. Masih ada 1 orang, yang ini juga sebetulnya merupakan residivis narkoba. Jadi kami akan melakukan pengejaran hingga terungkap pengendali narkobanya ini. Berarti para tersangka ini sebelumnya juga sudah pernah terlibat kasus yang sama ya, Pak Ronaldo? Kalau yang 2 orang yang sudah kami tangkap ini belum. Jadi bukan residivis. Kalau yang 2 orang ini, yang DPO-nya residivis. Yang DPO yang residivis yang masih dicari ya. Nah, kemudian secara umum seperti apa kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Tarakan dalam setahun terakhir ini? Dalam setahun terakhir ini mungkin sudah lebih dari 15 kilo yang berhasil digagalkan oleh Polres Tarakan. Dan dari satuan-satuan lain juga seperti BNN, kemudian ada juga dari Angkatan Laut juga ada yang berhasil menggagalkan peredaran ini. Memang ini menjadi tantangan tugas buat kami, dan kami ucapkan juga terima kasih untuk masyarakat yang selalu mendukung dalam upaya pemberantasan narkoba ini. Karena memang secara geografis posisi Kaltara dengan posisi Malaysia itu berbatasan, dan memang ini menjadi salah satu jalur perlintasan yang harus selalu diwaspadai dan harus dilakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih kuat lagi. Baik, terima kasih Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona sudah berbagi informasi bersama kami dalam Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Salam presisi.